Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 727 Kekuatan tersembunyi. Zandongsan maju dengan agresif, melotot ke arah Murong Chenhong. Zandongsan memiliki beberapa putra, dan putrinya adalah yang termuda. Ia hanya memiliki satu putri, yang dianggap Zandongsan sebagai harta karunnya. Ketika dia mengira bahwa Murong Chenhong benar-benar tertarik pada putrinya, dia menjadi marah. Pencuri tua, setidaknya ada perbedaan usia 2 generasi antara dia dan putrinya. Anda masih ingin menjadi sapi tua dan memakan rumput muda. Aku akan membunuhnya dengan satu kaki. Zandongsan mengangkat penggaris yang berat itu tanpa ragu-ragu dan menyerang Murong Chenhong. Tuan Dongsan, tolong dengarkan penjelasanku. Raut wajah Murong Chenhong berubah drastis, dan Chu Chen juga melepaskan tangannya di saat yang tepat. Murong Chenhong menghindari serangan Zandongsan dalam sekejap. Tatapan mata Zandongsan menjadi lebih dingin. Aku tidak akan mendengarkan. Murong Chenhong diam-diam mengerang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Chu Chen tampaknya tiba-tiba memahami titik lemah Zandongsan? Orang tua ini gila, namun, pada saat ini, suara samar Chu Chen datang dari belakang. Mungkin penguasa Pulau Dongsan sedang mengujimu. Audio Mendengar milik ini, Software Channel. pupil mata Murong Chenhong mengecil. Ini, Zandongsan melihat ini dan menjadi semakin bertekad untuk menghancurkan hati Murong Chenhong. Dia meraung dan mengintensifkan serangannya. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Chen, bagaimana kamu menemukan trik ini? Nangong Jun menatap Chu Chen. Sudut mulut Chu Chen berkedut sedikit. Saya telah mengumpulkan beberapa informasi tentang Zandongsan di Pulau Zanlong akhir-akhir ini. Saya juga tahu bahwa dia memiliki seorang putri yang berharga. Tetapi saya tidak menyangka. Chu Chen melihat pertempuran di depannya dan mendesah. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Chen, kamu mengambil terlalu banyak risiko. Li Huakue berkata dengan suara yang dalam. Dengan potensimu, kamu seharusnya tidak mengambil risiko. Meskipun mereka tidak ingin melihat Chu Chen muncul di sini, ketika Chu Chen benar-benar muncul, 9 Master Vena mendalam masih sangat senang di hati mereka. Tentu saja akan ada yang disalahkan. Aku sudah bertemu kakekku, dan dia mengatakan kepadaku bahwa kunci untuk membuka aula ini adalah keong kecil, kata Chu Chen. Kakek, Dewa Tua Ning menatap Chu Chen dengan bingung. Mereka juga tidak mengetahui hubungan antara Chu Chen dan Pak Tua Tianbei. Pak Tua Tianbei adalah kakekku. Chu Chen berbicara cepat, dan memanfaatkan pertempuran antara Tuan Pulau Dongsan dan Murong Chenhong. Chu Chen memberitahu 9 tuan tentang kepentingan masalah tersebut. Ekspresi ke-9 orang itu juga menjadi serius. Membuka aula berarti melepaskan dunia di luar surga sepenuhnya. Pendeta Tian Xiao menatap Chu Chen dan menggelengkan kepalanya. Chu Chen, tahukah kamu bahwa melakukan hal ini dapat membuatmu menjadi orang berdosa selamanya? Sekalipun aku adalah pendosa selamanya, aku harus menyelamatkan tuan-tuan. Chu Chen tampak serius. Di mana keong kecil itu? Tanya Nangong Jun. Chu Chen mengeluarkan keong kecil. Nangong Jun segera mengambilnya. Ngomong-ngomong, akulah yang pertama kali memasukkan keong kecil itu. Jadi biar aku yang membukakan pintu ini, kata Nangong Jun sambil tersenyum.
Maksudnya jelas. Jika orang yang membuka aula itu akan menjadi orang berdosa selama-lamanya, maka dialah orang berdosa itu. Chen Chen, jika benar-benar ada kesempatan di aula, kamu harus memanfaatkannya. Li Huakue berkata dengan nada serius. Para master akan berjaga di belakang dan menghalangi para pendekar dari 3 sekte. Chu Chen melirik ke arah 3 prajurit sekte dan tersenyum. Jika kita perlu berjaga, 3 prajurit sekte akan menjadi orang-orang yang berjaga di luar. 9 master tercengang dan menatap Chu Chen. Chu Chen tersenyum main-main. Apa yang baru saja kukatakan adalah untuk mengacaukan mentalitas ketiga pendekar sekte. Tapi itu hanya salah satu alasannya. Apakah Chu Chen punya rencana cadangan? 9 guru itu terkejut lagi. Pada saat ini, banyak mata melihat ke sini, terutama keong kecil di tangan Nangong Jun. Matanya menyala-nyala. Chu Chen benar-benar membawa keong kecil itu. Kalau begitu, mari kita biarkan Jiuk Xuan pergi. Bersiaplah, kita akan segera bisa memasuki aula. Aku ingin tahu peluang apa saja yang ada di dalam aula. Ledakan, 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 di bawah serangan kuat Zandongsan, Murong Chen Hong hampir tidak bisa bernapas. Dia sudah terluka, dan sekarang lukanya bahkan lebih parah. Kau, jangan bertindak terlalu jauh. Murong Chen Hong tidak peduli apakah ini ujian dari penguasa Pulau Dongsan atau bukan, dan menggeram dengan marah. Jika kita melakukan ini, itu hanya akan menguntungkan sekte Jiuk Xuan. Zandongsan menatap dingin ke arah Murong Chen Hong. Apakah kau pikir aku tidak tahu tipu daya anak itu untuk menimbulkan perselisihan? Tapi, kau menginginkan putriku, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, penguasa berat Zandongsan itu maju lagi. Orang tua ini gila, Murong Chen Hong meraung marah, mati-matian menghalangi serangan Zandongsan, lalu berteriak, Murong Lu. Murong Lu tidak ragu lagi. Dia sudah melihat kelemahan Murong Chen Hong, jadi dia bergegas maju dan berbagi tekanan dengan Murong Chen Hong. Zandongsan, kau jelas tahu bahwa ini adalah tipuan Chu Chen, tetapi kau malah tertipu. Kau sengaja ingin menggunakan ini untuk menyingkirkan master sekte ini. Murong Chen Hong marah. Ia tidak menyangka bahwa cara ketiga sekte menangani sekte Jiuk Xuan akan menimpanya dalam sekejap mata. Saat ini, Murong Chen Hong bisa merasakan kemarahan Master Jiuk Xuan Fein sebelumnya. Itu hanya salah satu alasannya. Zandongsan tersenyum. Jika Chu Chen tidak lumpuh seperti ini, bagaimana mungkin Chu Chen bisa mengeluarkan keong kecil itu tanpa tindakan pencegahan apapun? Mata Zandongsan berkilat tajam. Murong Chen Hong, aku akan memberimu kesempatan. Jika Sekte Beidou bersedia menjadi pelopor dan bertarung sampai mati dengan Sekte Jiuk Xuan untuk merebut kesempatan si keong kecil, aku akan memaafkanmu kali ini. Tubuh Murong Chen Hong tiba-tiba bergetar, dan setelah beberapa saat, dia meraung marah. Aku tidak percaya omong kosongmu, hari ini, aku akan melawanmu. Murong Chen Hong memerintahkan prajurit faksi Beidou untuk segera menyerang prajurit Pulau Zanlong. Pada saat yang sama, Murong Chen Hong berteriak, Chu Chen, Priyun, Sekte Beidou bersedia bekerja sama denganmu. Chu Chen menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka sikap Murong Chen Hong akan berubah begitu cepat. Oh, ini memang gayanya yang biasa, Namong Jun berkata dengan nada meremehkan.
Pasti karena Zandongsan memberinya bahaya sehingga dia dengan tegas memutuskan untuk bergabung dengan kita. Baguslah, Saudari Liu akan punya lebih banyak waktu. Chu Chen tersenyum. Nangong Jun menatap Chu Chen dengan bingung. Saudari Yun, tidak bisakah kau merasakannya? Yang Mulia Tian Xiao tersenyum. Mata Nangong Jun membeku sejenak, dan dia melihat sekelilingnya. Pembentukan aura suatu formasi perlahan-lahan merasuki. Tidak lama kemudian, beberapa prajurit dari 3 sekte yang ahli dalam formasi juga menyadarinya. Hentikan semuanya, Master Xuanling berhenti berpura-pura dan melangkah keluar, berteriak dengan marah, "Murong Chen Hong, bangun! Dengan semua yang telah kau lakukan sebelumnya, apakah mungkin sekte Jiuxuan bekerja sama denganmu? Dan kau, Zandongsan, jangan berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendalimu. Kau mungkin tidak dapat merebut keong kecil di tangan penyihir Yun." Ekspresi wajah Murong Chen Hong berubah. Zandongsan langsung mencibir, menatap Nangong Jun, dan berteriak dingin, "Itu mungkin tidak terjadi." Begitu dia selesai berbicara, Zandongsan mengarahkan penggaris berat di tangannya ke Nangong Jun dan bergegas pergi. Momentumnya tiba-tiba meningkat tajam dalam waktu singkat. Wajah banyak orang yang hadir tiba-tiba berubah. Zandongsan selalu menyembunyikan kekuatannya. Bab 728 Formasi Liu Ruyan. Dalam sekejap, Pendeta Tian Xiao dan beberapa orang lainnya melompat maju dan melindungi Nangong Jun dan Chu Chen di sampingnya di belakang mereka. Mereka semua menyadari bahwa aura Zandongsan semakin kuat. Dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Jika ada pembagian wilayah yang lebih rinci di alam Qi, Zandongsan mungkin telah mencapai tingkat puncak alam Qi. Tidak heran dia begitu percaya diri. Wajah Murong Chen Hong menjadi pucat dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ternyata Zandongsan selama ini menyembunyikan kekuatannya. Jika dia sudah mencoba yang terbaik, saya khawatir. "Saudaraku, bukankah ini hal yang baik?" kata Murong Lu. "Itu berarti bahwa Tuan Pulau Dongsan masih mengenalimu dan tidak ingin membunuhmu." Bagaimana bisa diartikan seperti ini? Murong Chen Hong tertegun sejenak. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Lambat laun, dia menjadi bersemangat. Melihat punggung Zandongsan, dia menghela nafas. "Adik laki-laki, lihatlah kekuatan ayah mertuaku. Tidak berlebihan untuk menyebutnya yang terbaik di dunia." Murong Lu menatap Murong Chen Hong dalam-dalam. Kekuatan penguasa yang berat itu sangatlah dahsyat dan disertai momentum yang luar biasa. Itu seperti ombak besar, satu demi satu, menghantam Anda. Tentu saja, Yang Mulia Tian Xiao tidak sabar menunggu Zandongsan mendekat. Jadi ia segera mengambil keputusan dan melemparkan jimat-jimat, lalu jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya pun meledak. Wah, Zandongsan tersapu dengan satu kaki. "Serahkan keong kecil itu." Nada bicara Zandongsan sangat agung. Setelah menunjukkan kekuatannya tanpa ragu, Zandongsan merasa bahwa dirinya tak terkalahkan di dunia. Dia melirik Chu Chen dengan sedikit godaan dari sudut matanya. "Kau pikir kau bisa mempermainkanku hanya dengan beberapa trik ini?" Anak berambut kuning, dalam menghadapi kekuatan yang maha dahsyat, segala tipu daya akan sia-sia. Ledakan, momentumnya sangat besar. Hembusan angin bertiup kencang, disertai aroma bunga. Pada saat ini,
banyak orang secara tidak sadar tercengang. Meskipun daerah terlarang di luar angkasa terletak di hutan, hutan ini penuh dengan bahaya. Cara bunga-bunga bermekaran penuh dengan bahaya, belum lagi aromanya. Pada saat ini, harum bunga datang, menampakkan suatu keanehan. "Tuan, mundur," suara Chu Chen terdengar tegas. Pendeta Tian Xiao dan yang lainnya tentu saja memiliki kepercayaan penuh pada Chu Chen. "Mundur cepat," Zhan Dongsan mendesak maju dengan kuat, mengangkat penggaris berat itu tinggi-tinggi, dan membantingnya ke arah para Master Tian Xiao dan rekan-rekan mereka. Ledakan, kekosongan bergetar, pupil mata Zhan Dongsan tiba-tiba melebar, dan sebuah penghalang formasi muncul di depannya. Pada saat ini, para pendekar dari 3 sekte semuanya menyadarinya pada saat yang sama. Pembentukan, mereka sebenarnya berada dalam formasi besar. Apa yang sedang terjadi? Dari manakah asal formasi itu? Mengapa kami terjebak dalam formasi itu tanpa kesadaran apapun? Para pendekar dari 3 sekte itu benar-benar tercengang. Wah, Zhan Dongsan mengayunkan penggaris berat di tangannya berulang kali, tetapi tetap tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Melihat 9 Master Vena mendalam dan yang lain begitu dekat di hadapannya, dia benar-benar tidak berdaya. Adegan ini tidak hanya tidak dapat diterima oleh Zhan Dongsan, tetapi juga 9 Master Vena mendalam, termasuk Chu Chen, benar-benar tercengang. Setelah dia membawa Jiang Kufeng ke sini, dia menemukan bahwa tuannya sedang dikepung oleh prajurit dari 3 sekte. Chu Chen tidak memilih untuk keluar dengan gegabah, tetapi bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatannya. Salah satu alasan pentingnya adalah Liu Ruyan memberitahu Chu Chen bahwa dia punya cara untuk membuat formasi besar untuk menjebak para pejuang dari 3 sekte. Suster Liu benar-benar melakukannya, terlebih lagi, bahkan ketika Zhan Dongsan menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat, formasi ini masih menghalangi langkah Zhan Dongsan. Chu Chen mengepalkan tangannya tanpa sadar. Formasi Suster Liu dapat disebut sebagai kartu truf super. "Jangan hanya berdiri di sana, cepat buka aula," suara Liu Ruyan terdengar tegas. Chu Chen tiba-tiba tersadar dengan kaget, itu benar. Rencana Chu Chen adalah membuka aula dan menjadi orang pertama yang masuk sebelum para prajurit dari 3 sekte menghancurkan formasi. Namun, saat sosok Chu Chen bergerak, dia tiba-tiba berhenti. Mata Chu Chen melebar dan menatap ke arah di mana Liu Ruyan berada. Liu Ruyan juga ada di dalam formasi. Pada saat ini, pikiran Chu Chen seperti disambar petir, tubuhnya seperti tersengat listrik, dia tidak bisa bergerak. Formasi Suster Liu ini mengharuskan dia untuk mengendalikannya sendiri. Selama dia masih di sini, formasi ini tidak akan bisa dipatahkan. Sebaliknya, jika Anda ingin menghancurkan formasi tersebut, tubuh Chu Chen bergetar hebat, dan tenggorokannya seperti tersumbat oleh batu seberat 1000 pon. Di kejauhan, Liu Ruyan memiliki ekspresi yang lembut dan menawan. Dia tersenyum manis dan melambaikan tangannya yang halus. "Selamat tinggal, saudaraku." Dia kemudian berbalik dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan malam. Area formasi ini sangat luas, jadi dia harus bergerak cepat untuk menahan para prajurit dari ketiga sekte. Pada saat ini,
Zandongsan dan yang lainnya juga bereaksi. Itu formasi yang dibentuk oleh wanita berbaju merah. Kalahkan dia, formasi akan hancur cepat. Kakak Liu, Chu Chen tidak dapat menahan emosinya dan berteriak. Dia melihat ke arah di mana sosok Liu Ruyan menghilang dan tanpa sadar ingin bergegas, tetapi terhalang oleh formasi. Kakak Liu, teriak Chu Chen dengan marah, matanya merah. Dia tahu betul bahwa jika orang di dalam ingin keluar dari formasi, mereka akan mengejar saudari Liu dengan gila-gilaan, dengan kecepatan tercepat. Dalam formasi ini, orang yang berada di dalam tidak dapat keluar, dan orang yang berada di luar juga tidak dapat masuk. Ekspresi 9 Master Vena mendalam dan yang lainnya juga terdiam. Meskipun mereka belum pernah bertemu Liu Ruyan sebelumnya, mereka terkejut dengan pilihan yang diambilnya pada saat kritis ini. Audio milik Chen Software Chen, Channel. cepat. Nangong Jun mengambil tindakan tegas dan bergegas menuju gerbang aula utama. Gadis itu sedang mengulur waktu untukmu. Tian Xiao Zun juga meraih lengan Chu Chen dan berkata, cepat masuk ke aula. 9 Master Vena mendalam dengan cepat mendekati gerbang aula utama. Saat itu, di bawah pohon besar, mumi yang dibungkus kain kasa telah kehilangan banyak racun di tubuhnya. Ia berdiri dengan susah payah dan berjalan menuju aula utama. Nangong Jun memegang keong kecil di tangannya. Dengan tatapan penuh tekad, dia berjalan menuju gerbang dan meletakkan keong kecil itu di gerbang. Mata semua orang tertuju pada pintu ini. Pintu yang telah disegel selama bertahun-tahun akhirnya akan dibuka. Nangong Jun berdiri di pintu, dan cahaya menyilaukan dilepaskan dari pintu. Ledakan-ledakan, pintunya perlahan terbuka. Chen Chen, tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang ada di balik pintu ini, dan kita tidak dapat membayangkan akibat apa yang akan terjadi setelah membuka pintu ini. Tetapi satu hal yang pasti, Nangong Jun menatap Chu Chen, kamu memikul harapan semua orang di pundakmu. Pintu berat itu terbuka sangat perlahan, tetapi cahayanya menjadi semakin terang. Seolah-olah ada sepasang tangan kuno yang tak terlihat yang perlahan mendorong pintu tersebut hingga terbuka. Tidak seorang pun tahu apakah ini melambangkan kelahiran kembali atau kehancuran mereka. Ada getaran dahsyat di telingaku. Tanah berguncang. Chen Chen, masuk, bersambung.